Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bintangsari. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester. Tema yang saya ambil adalah akuntansi keberlanjutan. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Menurut Anda, bagaimana perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan berikut? Sustainable Development, Green Economy, Green Sustainable and Accounting. Jawabannya, Sustainable Development sudah digunakan sejak tahun 1992 di Indonesia. Konsep SD terus-menerus diperbarui hingga mewujudkan keberlanjutan lingkungan planet, masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan green economy itu sudah berkembang konsepnya menjadi Go Green tahun 2012 pasca KTT Rio Plus 20 Juni. Green Accounting merupakan penggabungan informasi, manfaat, dan biaya lingkungan dalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis. Konsep ini mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Sustainability accounting sebagai cara bagaimana mengolah pengaruh negatif menggunakan data dan informasi untuk menciptakan pengaruh positif terhadap ekosistem dan lingkungan. Sustainability accounting merupakan hasil dari proses dan pengukuran terhadap sistem akuntansi untuk menyampaikan bagaimana tata keuangan dikelola dan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Kemudian, soal nomor 2, jelaskan apakah corporate social responsibility atau CSR dan sustainability accounting adalah hal yang sama. Jawabannya, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan, produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang dinyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi keberlanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sustainability accounting dapat diartikan sebagai cara bagaimana mengelola pengaruh negatif menggunakan data dan informasi untuk menciptakan pengaruh positif terhadap ekosistem dan lingkungan. Sustainability accounting merupakan hasil dari proses dan pengukuran terhadap sistem akuntansi untuk menyampaikan bagaimana tata keuangan dikelola dan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. CSR dengan Sustainability Accounting. CSR umumnya itu lebih fokus pada tanggung jawab sosial dan keterlibatan di masyarakat. Ini mencakup sumbangan amal, dukungan terhadap komunitas lokal,
dan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sustainability Report lebih jauh komprehensif dengan fokusnya lebih ke keberlanjutan secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana sih bentuk penerapan CSR sendiri di Indonesia? Serta berikan contoh CSR pada 2 perusahaan. Jawabannya, konsep dan aplikasi CSR semakin berkembang, termasuk CSR di Indonesia. CSR tidak semata-mata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan dengan konsep pengembangan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sayangnya, dikarenakan belum adanya aturan baku dan pemahaman yang sama tentang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana besar korporasi di Indonesia belum eh, menjalankan prinsip-prinsip CSR yang sesungguhnya. Menag Lingkungan Hidup atau LH Rahmat Witowelar menyatakan kepedulian industri di Indonesia terhadap fungsi dan tanggung jawab sosialnya parah karena kurang dari 50% yang menerapkan CSR terutama di bidang lingkungan. Meskipun demikian, penerapan CSR oleh beberapa perusahaan di Indonesia patut untuk dijadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Contohnya, PT Bogasari memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berbasis terigu. Seperti yang telah kita ketahui jika mereka adalah konsumen utama dari produk perusahaan ini. Demikian juga dengan PT Unilever yang memiliki program CSR berupa pendampingan terhadap petani kedelai bagi kepentingan petani. Adanya program CSR ini berperan dalam meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjamin kelancaran distribusi. Sedangkan bagi Unilever sendiri, hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka yang berbasis kedelai seperti kecap Bango, yang telah menjadi salah satu andalan produknya. Penerapan CSR oleh beberapa perusahaan di atas membuktikan bahwa CSR apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana, dan terimplementasi dengan baik akan berimbas pada citra atau image perusahaan di mata masyarakat. Akan tetapi, lebih daripada itu, juga merupakan simbol mutualisme antara perusahaan dan masyarakat. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.